Ada nggak sih yang FYP-nya kayak gue juga? Nih isiannya begini nih. Nih, viral TNI gadungan. Terus ini juga, ini lagi, tuh. Kalau misalnya kita lihat dari postingannya, mereka udah sampai foto studio dan lain-lain. Itu kan kayak harusnya mereka tuh pacaran udah lama gitu kan. Kayak udah saling kenal gitu loh. Minimal mbak, lo ada kartu KTA-nya kan? Terus juga minimal udah tahu kan tempat kerjanya di mana, penempatannya di mana, terus habis itu teman-temannya juga siapa. Minimal udah gitu kan, udah dikenalin gitu kan. Kok bisa ketipu? Mana ada lagi fit call-nya yang si cowoknya itu kayak hormat gitu, tapi kayak hormat ke siapa gitu kan. Mana setiap di post juga fotonya si cowok bajunya seragamnya lengkap gitu, tapi tempat penempatan tanda-tanda apa sih namanya, tanda-tanda itunya lah ya, itu salah semua gitu. Dan kalau misalnya gue lihat juga dari postingan si cewek ini dia cewek yang kayak berpendidikan gitu loh, bukan yang kayak bisa dibohongin gitu aja, tapi ternyata kena juga sama oknum-oknum yang suka nipu gitu kan. Ini fun fact aja ya mbak buat kalian di luar sana, kebetulan lingkungan gue itu juga rata-rata berloreng seperti itu. Kalian kalau misalnya ketemu dengan orang yang seperti itu, untuk membedakan mereka beneran loreng atau bukan, itu kalian tinggal tanya aja, apa itu 8 wajib TNI? Sama sumpah prajurit. Nah, biasa mereka udah hafal tuh di luar kepala. Dan tapi nggak tahu juga ya ini berlaku untuk semua atau enggak. Cuman dari lingkungan gue, bapak-bapak, om-om semua pada bilangnya kayak gitu. Semangat deh mbak buat mbaknya di luar sana ya, nggak apa-apa, yang namanya kesalahan semua orang bisa melakukan gitu kan, dan kamu juga korban kok di sini. Kata gue kalau misalnya lo pengen operasi-operasian nih, mendingan lo lihat postingan dosen kecantikan dah. Lo lihat tuh hidungnya dia. Lo lihat betapa ancurnya tuh ya dokter yang di Korea tempat dia operasi. Ngeri banget, gue liat implannya sampai ke atas-atas tuh sampai sini, lo tau, kayak aneh banget. Makanya hidung dia yang kemarin tuh aneh, sekarang udah revisi kan di Bangkok. Terus habis itu tempat yang operasi dia itu tuh nggak ada tanggung jawabnya. Sebelum di viralin tuh nggak ada tanggung jawabnya gitu kan, kayak udah dibilang ini itu sama si dosen, tapi tetap aja gitu. Bahkan menghilang, sempat menghilang tuh. Bayangkan seorang dosen kecantikan loh yang udah followersnya sebanyak itu aja, mereka bisa lepas tangan begitu, bisa nggak tanggung jawab, bahkan sempat ngilang gitu kan ya. Gimana lu yang remahan rengginang? Klinik-klinik di Korea tuh banyak banget loh menargetkan Indonesia nih buat jadi pasarnya, karena mereka tahu kan Indonesia tuh banyak yang pengen kayak operasi karena pada pesek-pesek gitu kan ya. Jadi mereka nggak segan-segan tuh bayar artis ratusan juta bahkan sampai mungkin miliaran gitu ya. Tapi mereka kadang suka nggak mau tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Dan gue kasih tau aja, untuk operasi seperti itu tuh biaya nggak mudah. Di dosen kecantikan gue liat dia habis 400 jutaan, itu udah kebeli mobil satu, buset dah. Please banget berhati-hatilah gitu ya, karena ini yang di-spill sama si dosen juga itu adalah salah satu klinik yang terkenal, dan gue kaget banget ngelihat itu, karena itu udah direkomendasiin juga sama para artis, tapi ternyata seenggak bertanggung jawab itu sih. Gue kayak, gila sih. By the way, kata gue buruan lu lihat deh sebelum menjadi korban selanjutnya, karena emang beneran klinik yang di-spill tuh seterkenal itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Menurut kalian wajar nggak kalau misalnya anak di bawah 10 tahun dipakein style yang kayak gini? Gue kan kasih tahu kasus yang lagi rame di luar negeri gitu ya. Jadi ada konten kreator yang di call out sama netizen karena kata netizen itu konten-kontennya dia nggak baik. Nggak baiknya itu adalah seperti apa? Seperti ini. Jadi kayak dia tuh bikin caption seakan-akan anaknya yang usianya 7 sampai 8 tahun itu tuh dibilang mini wife. Kata netizen, apa yang mereka lakukan di sosial media, kayak anaknya disuruh foto kayak gini, terus habis itu pakai baju-baju orang dewasa, itu tuh nggak normal. Background story dulu ya, jadi bapaknya ini sudah cerai dengan ibu anak tersebut, dan mereka itu memang tinggal berdua gitu. Terus mereka suka bikin konten seperti itu. Nah, netizen pertamanya kesel gara-gara anaknya itu suka dipakein baju yang semacam kayak orang dewasa sama bapaknya. Dewasa di sini itu tuh pakai jilbab, oke. Cuman ya emang kayak baju orang dewasa, kayak tadi pakai heels segala macam. Nah, terus habis itu setelah ditelusuri lagi sama netizen, ya ternyata emang kontennya tuh agak-agak aneh gitu loh. Suka bilang anaknya sebagai mini wife, terus habis itu pose yang seperti itu, dan lain-lain. Banyak yang beranggapan kalau misalnya itu normal, tapi ada juga orang-orang yang bilang kalau misalnya itu bahaya banget, anaknya masih kecil, tapi foto-fotonya kayak gitu, yang dikasih ke netizen juga foto-fotonya seperti itu. Nanti kalau misalnya anaknya jadi target pedop gimana? Apalagi kontennya salah satunya yang ini gitu ya kan, misalnya kalau misalnya anaknya itu sebenarnya dipakein celana, tapi celananya itu warna kulit, dan itu diposting di sosial media. Nah, jadi saat ini netizen itu terbagi menjadi dua kubu gitu ya. Kubu yang membela bapaknya sama kubu yang nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Gue pengen denger dong pendapat kalian. Menurut kalian ini tuh salah atau enggak sih? Silahkan tulis kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Kan, apa kan gue bilang, nih lu baca sendiri deh ya judulnya gitu kan. Tidak diizinkan terbang, Wak, yang selingkuh kemarin. Nah, kurang lebih si Tilinya tuh bilang kayak gini gitu kan, supaya lebih fokus terhadap masalah internal yang sedang terjadi. Tahu sih namanya perselingkuhan, itu yang lebih salah adalah orang yang sudah berumah tangga tapi selingkuh gitu kan, alias lakinya di sini. Cuman yang nggak bisa dipungkiri gitu loh, kita mendengar kalau misalnya ini udah ketahuan sampai 5 kali, bahkan lu juga udah ngelak gitu kan ketika dicat sama istri sah, abis itu juga udah ketahuan beberapa kali tapi tetap lu lanjutin, ya lu pasti juga kena begitu loh.
Yang jadi pertanyaan gue adalah apakah itu semua sebanding gitu loh dengan lo menjadi selingkuhannya si pilot gitu loh. Ini kalau misalnya dibayangin nyesek banget sih, kayak kehilangan semuanya gitu kan. Abis itu seluruh Indonesia juga kenal mukanya sebagai sesuatu yang tidak baik. Abis itu lo cuma dianggap sebagai cewek simpanan. Menurut gue sih nggak sebanding gitu ya. Harusnya lo sadar dari peringatan pertama gitu loh. Kayak kalau kilaf itu satu kali langsung kayak udah berhenti gitu. Tapi ini berkali-kali, Wak. Dan buat lakinya juga gitu kan, apa sih yang lo cari di perempuan lain gitu kan, kayak lo punya anak yang lucu banget sumpah gitu kan, istri juga cakep, kayak emang kurang aja apa gimana sih konsepnya. Sekarang karir keduanya gitu kan juga sama-sama lagi dipertanyakan nih gimana kelanjutannya gitu kan, ditambah lagi diomongin sama rekan-rekannya. Ini soalnya kemarin gue juga lihat nih ada lewat gitu kan, nyimak di grup bapak-bapak pilot gitu kan, diomongin, Wak. Udahlah, nggak kebayang gue tuh kalau bisa jadi mereka berdua gitu kan. Dan satu kali lagi gue cuma pengen bilang buat yang nyalahin istrinya gitu kan, kayak kenapa di up itu kan aib keluarga dan lain segala macam. Menurut gue wajar aja sih di up gitu ya, kayak siapa yang bisa bertahan dalam rumah tangga yang seperti itu. Karena menurut gue orang selingkuh itu obatnya cuma 3: kematian, kemiskinan, sama diviralin, itu pun kalau sadar. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya diviralin, karena kayak udah dikasih kesempatan berkali-kali tapi tetap aja. Udah segitu aja sih updatean dari gue gitu kan. Semoga bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua, termasuk gue juga. Peace, love, and gaul. Ngeri banget dunia perkonten kreatoran sekarang. Kalian harus tahu. Jadi ada satu konten kreator. Ini konten kreator udah lama ya. Terus habis itu dia kagak laku kan sekarang gara-gara sempat kena skandal. Akhirnya dia memutuskan untuk bikin satu akun lagi karena didasari oleh rasa cemburu dan juga iri gitu kan, nyerang beberapa konten kreator kecantikan yang emang udah punya nama. Dia tuh iri sama konten kreator yang udah punya nama gitu kan, red cardnya gede kok brand-brand pada mau bayar, sedangkan dia sempet red cardnya tuh gede gitu kan. Terus habis itu kena skandal dan akhirnya nggak laku lagi, say. Ini kedepannya nih akun bakal kayak nyanjung-nyanjung beberapa konten kreator yang menurut dia bener gitu kan yang reviewnya. Terus abis itu nanti dia juga bakal kerja sama brand-brand. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit lagi, say. Salah satu akun yang nanti dipuji-puji sama dia itu ada akun dia yang lama gitu kan. Kalian kalau misalnya orang yang muncul juga pasti pada tahu. Intinya sih gini, kalau misal orang itu tidak menunjukkan dirinya itu siapa, nggak berani ngomong gitu kan, nggak berani bertanggung jawab terhadap omongannya dia, udah jangan dipercaya. Udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Kalian udah tahu belum kasus ini? Jadi ini pelakunya ya, teman-teman. Pelakunya ini namanya Dexter dan dia ini udah cukup terkenal di YouTube-nya Trantar Muslim dengan segmen Mutan. Buat yang belum tahu kasusnya, jadi si Dexter ini berteman dengan adiknya korban. Dan abis itu adiknya korban yang masih berusia 14 tahun dimanipulasi. Dexter sering minta kepada adiknya korban ini foto-foto kakaknya yang lagi bugil, tidak menggunakan pakaian, dan foto-foto yang sejenisnya. Dexter minta untuk adiknya itu fotoin secara diam-diam, jangan sampai ketahuan, dan lain-lain. Sampai saat ini pun belum ada permintaan maaf dari si Dexter, malah si Dexter ini nge-WA adiknya lagi, bilang kayak lagian sih lu nggak ngehapus chat dan lain-lain, malah playing victim. Buat yang pengen tahu kasus lengkapnya dan juga chat-chatannya, kalian bisa langsung ke Instagramnya Ayah Hanazo, itu adalah korbannya. Sekarang gue pengen bahas mengenai kasus ini. Gue gak akan bahas dari si Dexternya karena udah jelas dia itu pasti salah gitu ya. Tapi yang gue pengen bahas adalah orang-orang yang menyalahkan adiknya dari si Ai Hanazo ini. Gak sedikit gue lihat di comment section banyak yang menyalahkan si adiknya karena meladeni apa keinginan si Dexter. Perlu diingat kalau misalnya adiknya ini masih berusia 14 tahun yang artinya masih minor dan dia ini kenal sama Dexter sebagai orang yang baik. Dan adiknya ini dimanipulasi dengan kata-katanya Dexter yang kayak bilang bakal dijajanin, terus abis itu bakal dikenalin, bakal nonton filmnya dia, dan lain-lain. Jadi menurut gue kita nggak perlu fokus menyalahkan adiknya si korban, tapi kita harus fokus meminta si Dexternya ini bertanggung jawab dan juga meminta maaf kepada korbannya. Jangan sampai gara-gara kasus ini kita jadinya menyalahkan orang yang salah gitu loh, menyalahkan anak kecil yang menurut gue ya masih minor, dan juga dari chat-chatnya adiknya ini emang benar-benar orang yang polos gitu loh. Gue nggak tahu gimana tanggapan kalian terhadap kasus ini, tulis di kolom komentar.